Halo anak-anak kelas 7, bagaimana keadaan hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali bersama Pak Hari di mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amalan kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada kata motivasi untuk hari ini, yaitu kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Minggu lalu, kita mempelajari tentang besaran pokok, yaitu besaran yang telah ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika dan memiliki ciri khusus, diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan, dan ditetapkan terlebih dahulu. Kini kita akan belajar tentang besaran turunan. Apa sih besaran turunan? Pernahkah kamu melihat jarum yang menunjukkan angka pada motormu? Kira-kira alat apa ya itu? Lalu menunjukkan apa? Ya, alat itu adalah speedometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan pada kendaraan. Satuan apa yang menunjukkan kecepatan? Satuannya adalah kilometer per jam. Kalau kita lihat definisi besaran pokok yang memiliki ciri hanya satu satuan, lalu bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan sendiri memiliki satuan dari besaran panjang berupa kilometer dan satuan besaran waktu berupa jam, sehingga memiliki dua satuan. Dan dapat disimpulkan bahwa kecepatan bukanlah termasuk dalam besaran pokok. Dari apa yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau besaran yang didapat dari gabungan besaran pokok dan memiliki ciri lebih dari satu satuan. Coba kamu perhatikan gambar benda berikut. Menurutmu, bagaimana menentukan volume benda tersebut? Balok merupakan benda padat, sedangkan air merupakan benda cair yang zatnya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Volume balok dapat kita hitung dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Yang apabila satuannya cm, maka akan menghasilkan cm kubik. Atau apabila satuannya meter, maka akan menghasilkan satuan meter kubik. Lalu, bagaimana dengan benda cair?
Karena benda cair tersebut zatnya mengikuti wadahnya, kamu dapat mencoba mengukurnya dengan gelas ukur. Volume zat cair dapat kalian baca melalui skala sesuai ketinggian permukaan zat cair pada gelas ukur. Satuan yang dipakai biasanya adalah mililiter atau liter, di mana 1 liter akan sama dengan 1 desimeter kubik, atau 1 liter akan sama dengan 1000 mililiter, dan 1 mililiter akan sama dengan 1 sentimeter kubik. Tak hanya dalam bidang fisika, tetapi besaran turunan juga dapat ditemukan pada masalah kimia. Contoh pada bidang kimia yaitu menghitung konsentrasi larutan. Pasti kamu pernah membuat teh manis, bukan? Atau susu? Nah, saat kamu merasa teh buatan kamu kurang manis, pastilah kamu akan menambahkan gula pada teh yang kamu buat. Makin banyak gula kamu tambahkan, maka akan semakin manis. Salah satu besaran yang digunakan adalah konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan dapat dicari dengan membagi massa zat terlarut dengan volume zat pelarut. Sebagai contoh, Dodi melarutkan 10 gram gula ke dalam 500 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Diketahui massa zat terlarut 10 gram dan volume perlarut 500 ml yang apabila dikonversi menjadi liter menjadi 0,5 liter. Yang ditanyakan konsentrasi larutan. Kita dapat menjawabnya dengan rumus massa terlarut dibagi volume perlarut. Di mana 10 gram dibagi 0,5 liter akan menghasilkan 20 gram per liter. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran turunan dapat pula ditemukan pada masalah bidang biologi. Contohnya, menghitung laju pertumbuhan. Misalnya, saat kamu menanam jagung, diperoleh tinggi awal tanaman 20 cm. Dalam jangka waktu 10 hari, tingginya bertambah menjadi 60 cm. Berapakah lajur pertumbuhannya? Diketahui pertambahan tinggi setelah 10 hari 60 cm dan pertumbuhan tinggi awal 20 cm, menghasilkan selisih 40 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kita dapat menemukannya dengan membagi pertambahan tinggi dengan selang waktu, sehingga menghasilkan 4 cm per hari. Lalu, apa saja sih yang termasuk besaran turunan? Berikut ini adalah beberapa contoh besaran turunan. Di antaranya, luas dengan lambang A dan satuannya meter persegi. Besaran volume dengan lambang V dan satuan meter kubik.
Besaran kecepatan, lambang V kecil dengan satuan meter per sekon. Besaran percepatan, lambangnya A kecil dengan satuan meter per sekon kuadrat. Besaran konsentrasi larutan dengan lambang M besar dengan satuan molaritas. Lambang satuan M sama dengan mol per meter kubik. Yang apabila dijabarkan, cobalah kerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan, dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.